Ahli geologi Indonesia Dani Hilman Natawijaya dan rekan-rekannya mengklaim bahwa situs Gunung Padang berusia 27.000 tahun yang lalu. Klaim ini didasarkan pada penemuan lapisan terdalam yang merupakan inti lava yang mengeras dan telah dipahat. Namun, klaim ini ditolak oleh para ahli lain karena tidak ada bukti material yang terkubur itu adalah buatan manusia. Jika Gunung Padang ini terbukti berusia 27.000 tahun, berikut adalah beberapa implikasi besar yang mungkin akan muncul ke permukaan. Sebelum lanjut, bantu support channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe di bawah. Penulisan ulang sejarah peradaban manusia. Jika benar bahwa Gunung Padang berasal dari 27.000 tahun sebelum Masehi, maka situs ini akan menjadi struktur megalitik tertua di dunia, jauh melampaui monumen-monumen kuno seperti piramida Giza di Mesir dibangun sekitar 2500 sebelum Masehi dan Stonehenge di Inggris dibangun sekitar 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Ini berarti bahwa peradaban manusia yang mampu membangun struktur arsitektur rumit sudah ada jauh lebih awal dari yang selama ini diperkirakan. Menurut arkeologi modern, peradaban manusia yang mampu membangun struktur monumental seperti piramida atau kuil baru berkembang setelah era revolusi pertanian sekitar 10.000 tahun lalu. Jika Gunung Padang terbukti lebih tua dari itu, maka kita harus meninjau kembali asumsi tentang kapan dan bagaimana manusia pertama kali mengembangkan teknologi konstruksi dan organisasi sosial yang kompleks. Teknologi konstruksi dan pengetahuan geologi primitif. Penemuan ini juga akan memicu pertanyaan besar tentang teknologi yang dimiliki manusia pada zaman itu. Pada 27.000 tahun sebelum Masehi, sebagian besar manusia diperkirakan masih hidup sebagai pemburu pengumpul dalam kelompok-kelompok kecil dan nomaden. Jika mereka sudah mampu membangun situs megalitik besar seperti Gunung Padang, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki tingkat pengetahuan yang jauh lebih maju daripada yang diakui oleh sejarah konvensional. Selain itu, para arkeolog dan ilmuwan geologi akan tertarik untuk mengetahui bagaimana teknologi konstruksi pada masa itu mampu mengangkat dan menempatkan batu-batu besar yang berat di Gunung Padang, serta bagaimana mereka memanfaatkan sumber daya alam untuk membangun struktur yang begitu besar. Perubahan pandangan tentang perkembangan sosial dan budaya. Jika Gunung Padang memang setua itu, maka manusia prasejarah mungkin sudah memiliki bentuk kepercayaan spiritual, agama, dan upacara-upacara yang berkembang lebih awal dari yang diketahui. Situs megalitik seringkali memiliki peran penting dalam kehidupan spiritual masyarakat kuno, berfungsi sebagai tempat pemujaan, observatorium astronomi, atau tempat pemakaman suci. Ini akan memperluas wawasan kita tentang kompleksitas budaya manusia prasejarah, yang mungkin sudah memiliki hierarki sosial, organisasi masyarakat, dan keyakinan spiritual lebih awal dari yang diantisipasi. Selain itu, hal ini dapat memperkuat teori bahwa situs-situs megalitik di berbagai belahan dunia, misalnya Stonehenge, Göbekli Tepe, bukanlah hasil perkembangan terisolasi, melainkan bagian dari pola pembangunan monumen global yang mungkin berhubungan.
Tantangan bagi teori evolusi peradaban. Satu implikasi besar lainnya adalah bahwa penemuan ini akan menjadi tantangan bagi teori evolusi linear peradaban. Teori konvensional menyatakan bahwa peradaban manusia berkembang secara bertahap dari kelompok kecil yang nomaden menjadi masyarakat agraris, kemudian menjadi peradaban yang kompleks. Namun, penemuan situs berusia 27.000 tahun ini bisa menunjukkan bahwa peradaban maju pernah ada jauh sebelum revolusi agrikultur. Ada juga teori bahwa peradaban-peradaban maju pada zaman prasejarah mungkin hancur akibat bencana alam besar, seperti perubahan iklim yang dramatis, tsunami, atau letusan gunung berapi. Dalam konteks ini, Gunung Padang bisa dianggap sebagai salah satu bukti dari peradaban-peradaban maju yang hilang, seperti yang dihipotesiskan dalam cerita-cerita tentang Atlantis. Dampak terhadap penelitian arkeologi dunia. Jika usia Gunung Padang terbukti jauh lebih tua dari situs-situs lain, hal ini akan memicu penelitian dan penggalian lebih lanjut di berbagai belahan dunia. Situs-situs yang selama ini diabaikan atau dianggap tidak terlalu signifikan mungkin akan dikaji ulang dengan teknik dan teknologi baru untuk menentukan apakah ada situs lain yang sebanding atau bahkan lebih tua. Banyak ahli mungkin akan meninjau kembali cara penanggalan artefak dan monumen yang telah dilakukan di berbagai situs megalitik lain di dunia. Metode penanggalan yang lebih maju, seperti radiokarbon atau analisis isotop, akan sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi kembali kronologi peradaban-peradaban kuno. Interaksi dengan peradaban yang hilang. Kemungkinan lain yang sangat menarik adalah gagasan bahwa ada peradaban yang lebih tua dan lebih maju yang pernah hidup di wilayah tersebut, tetapi kemudian hilang atau punah karena sebab-sebab tertentu. Peradaban tersebut mungkin telah mempengaruhi perkembangan budaya di wilayah-wilayah sekitarnya atau bahkan di seluruh dunia, tetapi jejak mereka hanya sedikit yang bertahan. Teori ini juga mengarah pada spekulasi tentang bencana global yang mungkin terjadi pada masa prasejarah, seperti supervolcano, perubahan iklim drastis, atau tumbukan asteroid yang bisa memusnahkan peradaban maju tersebut. Bencana besar seperti itu bisa menjelaskan hilangnya jejak peradaban yang membangun Gunung Padang dan situs-situs kuno lainnya. Potensi pengakuan global. Jika usia 27.000 tahun sebelum Masehi dikonfirmasi, Gunung Padang akan menjadi sorotan internasional sebagai situs arkeologi yang luar biasa, dan Indonesia bisa mendapatkan pengakuan lebih besar di kalangan komunitas ilmiah global. Situs ini bisa dibandingkan dengan monumen kuno paling terkenal di dunia, menarik perhatian ilmuwan, arkeolog, serta wisatawan dari seluruh dunia. Kesimpulan: penemuan bahwa Gunung Padang berusia 27.000 tahun sebelum Masehi akan memiliki dampak revolusioner terhadap pemahaman kita tentang sejarah dan peradaban manusia. Sejarah perkembangan manusia, teknologi kuno, struktur sosial, dan sistem kepercayaan semuanya harus ditinjau ulang. Selain itu, penelitian lebih lanjut bisa memunculkan jawaban baru tentang asal-usul peradaban atau bahkan membuka misteri tentang keberadaan peradaban maju yang hilang.